Baik, shalom. Puji Tuhan, malam ini kita akan bicara masih seputaran antropologi Kristen atau ilmu tentang manusia dalam konteks Kristen. Dan kalau minggu lalu kita sudah belajar, waktu saya ada maksudnya, saya sudah sampaikan kepada saudara tentang satu pengajaran berkaitan dengan asal-usul manusia. Dan kalau kita belajar tentang topik manusia ini, maka tak terhindarkan bahwa kita akan dipertemukan dengan satu kasus yang sebenarnya menjadi semacam satu perdebatan di kalangan para teolog tentang istilah trikotomi dan dikotomi. Makanya saudara-saudara, saya akan berbagi materi kepada kekasih Tuhan semua berkaitan dengan topik ini, yaitu trikotomi versus dikotomi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan langsung saja satu persatu dari istilah ini, baik trikotomi maupun dikotomi. Kita akan lihat terlebih dahulu berkaitan dengan trikotomi, ya. Poin yang pertama yang perlu kita soroti yaitu trikotomi, ya. Apa itu trikotomi? Mari kita masuk ke dalam ajaran tentang trikotomi ini. Jadi ajaran tentang trikotomi itu ajaran yang menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian atau 3 elemen, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi menurut trikotomi, manusia itu ada 3 elemen atau 3 unsur. Di dalamnya ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Begitu, ya. Lanjut. Dan dikatakan bahwa tubuh adalah bagian materi dari manusia, sedangkan jiwa adalah elemen hakiki dari kehidupan binatang, dan kemudian roh adalah elemen yang rasional dan tidak bisa binasa yang menghubungkan manusia dengan Allah. Dan roh ini dianggap sebagai sesuatu yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi menurut trikotomi, manusia dan binatang itu yang membedakan. Manusia punya roh, binatang tidak punya roh. Jadi menurut ajaran ini ialah binatang itu hanya punya jiwa. Jadi kalau manusia punya roh, itu menuturkan bahwa ini yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang, sekali lagi menurut trikotomi, itu tidak ada rohnya, hanya manusia yang ada rohnya. Jadi memang trikotomi ini juga bukan ajaran asal-asalan, ya. Trikotomi ini juga punya asal-usul yang jelas. Mari kita lihat asal-usul dari trikotomi ini, ya. Trikotomi ini berasal dari filsafat Yunani yang menganggap bahwa hubungan tubuh, roh, analog dengan hubungan alam semesta atau materi dengan Allah. Lalu filsafat Yunani menyatakan bahwa Allah hanya bisa berhubungan dengan alam semesta atau materi melalui zat yang ketiga atau makhluk perantara, ya. Analoginya, roh hanya dapat berhubungan dengan tubuh juga melalui elemen ketiga atau elemen pengantara, yaitu jiwa. Jadi yang mempertemukan roh dan tubuh manusia menurut ajaran ini ialah jiwa manusia. Jadi jiwa punya peran sendiri, lalu jiwa ini punya peran sebagai pengantara untuk mempertemukan antara roh dan tubuh. Dan memang ajaran ini, seperti yang sudah Anda lihat di depan, ini bersumber dari pengajaran Yunani, di mana kalau sesuatu yang materi dan non materi harus ada pengantaranya. Nah, kira-kira itulah tubuh manusia. Bicara tentang roh, itu sesuatu yang non materi. Sedangkan tubuh adalah materi. Bagaimana membuat keduanya bisa nyambung, bisa connect antara tubuh dan roh? Maka harus ada jiwa menurut trikotomi, ya. Saya perlu beri penekanan ini karena nanti supaya masuk dikotomi itu memang jelas sekali perbedaannya antara trikotomi dan dikotomi, ya. Lalu trikotomi ini bukan hanya bersumber dari filsafat Yunani atau pemahaman atau pandangan orang Yunani, tetapi trikotomi ini juga punya dasar kitab suci. Jadi trikotomi ini punya dasar kitab suci, ya. Makanya bagian C kita akan soroti dasar kitab suci dari trikotomi. Poin yang pertama dari dasar kitab suci. Dalam kitab suci
Kata Ibrani dan kata Yunani yang digunakan untuk jiwa dan roh itu berbeda. Ya. Jadi kalau dari bahasa Ibrani misalnya ya, jiwa itu Ibraninya adalah nefes. Sedangkan Yunani itu jiwa dari kata suke. Makanya ada ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, begitu. Jadi sekali lagi ya, dari menurut trikotomi jelas beda dong. Kan roh itu dari kata jiwa itu dari kata Ibraninya nefes, ya. Lalu dari kata Yunaninya psike. Sedangkan roh, ya, itu dari bahasa Ibraninya ruah. Lalu dari bahasa Yunaninya pneuma. Oke ya, jelas memang latar belakang kata sudah beda. Dari sudut etimologinya sudah beda. Ya, kalau jiwa Ibraninya nefes, Yunaninya psuke, sedangkan roh Ibraninya roh, lalu Yunaninya pneuma. Makanya di sekolah teologi ada mata kuliah namanya pneumatologi. Lalu ada ilmu juga namanya psikologi. Ya, itu ilmu tentang jiwa, sedangkan pneumatologi ilmu tentang roh. Itu bicara Roh Kudus dan lain sebagainya. Nah, saudara, jadi memang trikotomi ini punya dasar yang jelas. Kalau mereka teliti dari sudut kata saja, dari latar belakang kata, dari arti kata, semua menuturkan bahwa jiwa dan roh beda sama sekali. Yang kedua, berkaitan dengan dasar ayat ini. Menurut mereka itu Allah terdiri dari 3 pribadi, ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Menurut mereka, maka tidak bisa 3. Manusia ini kan adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti ada 3 pribadi, maka tidak bisa tidak. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah harus memiliki 3 unsur. Ini menurut trikotomi, ya. Makanya ditambahkan di situ sehingga manusia terdiri dari 3 elemen, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu menurut alasan kedua berkaitan dengan kitab suci. Karena kitab suci bilang Allah itu Allah Tritunggal, Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Manusia pun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ada di Alkitab, maka tidak bisa tidak. Maka manusia itu pasti terdiri dari 3 elemen, tubuh, roh, dan jiwa, ya. Yang ketiga, menurut mereka manusia ini adalah bait Allah. Ya, ini menurut 1 Korintus 3 ayat 16-17 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, saudara perhatikan di sini ayatnya. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Minta maaf ada salah penulisan di sana. Harusnya 16 tapi terbalik ya, harusnya 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, menurut mereka kalau kamu adalah bait Allah itu manusia. Berarti kita mesti lihat unsur bait Allah. Nah, bait Allah itu saya kan sering jelaskan ya. Itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Maka menurut trikotomi tidak bisa tidak. Kalau Alkitab bilang kamu bait Allah, ya, maka so pasti kita terdiri dari 3 bagian. Karena di bait Allah yang dimaksud sini jelas dia bait Allah dalam konteks bait Allahnya orang Israel. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Maka mereka berkata tidak bisa tidak. Kamu bait Allah berarti kamu punya 3 unsur atau 3 elemen. Lanjut ayatnya yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kami. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi pandangan trikotomi ini sepertinya punya dasar yang kuat juga begitu ya. Sepintas lalu mereka punya dasar seperti yang Anda sudah lihat di sini bahwa dari latar belakang kata sudah beda. Oke. Jiwa itu nefas, sedangkan jiwa dalam bahasa Yunaninya psuke. Roh, bahasa Ibraninya roh, kemudian bahasa Yunaninya pneuma. Jadi ini saja sudah beda, dari sudut kata beda. Lalu mereka kaitkan dengan Allah Tritunggal lagi, ya, karena Bapa, Anak, Roh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
maka tidak bisa tidak manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga harus memiliki 3 elemen, tubuh, roh, jiwa. Ditambah lagi mereka bilang ada ayat mengatakan kamu adalah bait Allah. Nah, bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Ada halaman menurut mereka, lalu ada ruang suci, ada ruang maha suci. Maka tidak bisa tidak, manusia pasti terdiri dari 3 elemen, ya. Lanjut ya, kita akan berkaitan dengan itu. Jadi menurut mereka, sedangkan bait Allah kan terdiri dari 3 bagian, yaitu pelataran, itu melambangkan tubuh katanya, pelataran atau halaman. Ruang suci melambangkan jiwa katanya. Lalu ruang maha suci melambangkan roh, ya. Itu dasar ketiga yang dipakai oleh trikotomi berkaitan dengan pemahaman mereka. Yang berikut saudara, ini ada satu ayat yang sangat umum, ya, yang dipakai oleh trikotomi. Saudara lihat ayat ini sangat umum dan sering dipakai. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini ada ayatnya masalahnya, ya. Jadi saudara, pemahaman yang bernama trikotomi juga punya dasar ayat. Dikotomi juga punya dasar ayat. Tapi sekarang saya sedang memulai dengan trikotomi. Dan ini dasar keempat yang mereka pakai. Dan ini yang paling umum dipakai oleh penganut pemahaman yang bernama trikotomi. Ya, perhatikan ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah, ini 3 jelas ya. Saya beri warna biru di situ. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya Paulus sedang ngomong kepada jemaat di Tesalonika, kalau Tuhan Yesus datang mendapati kamu tak bercacat, kalau kamu masih hidup. Kalau kedatangan Yesus mendapati kita masih hidup, ya, kalau bisa tubuh, roh, jiwa katanya tidak boleh bercacat alias harus kudus. Dan yang berikut masih ada ayat lagi. Ini dasar kelima yang dipakai oleh trikotomi. Dan saya coba belajar dari penganut dikotomi. Menurut mereka ini ayat yang sebenarnya agak sukar, agak gampang-gampang sukar diruntuhkan berkaitan dengan fondasi trikotomi. Perhatikan ayat ini. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, jadi jelas mereka bilang ini membuktikan bahwa jiwa dan roh itu beda. Makanya ada memisahkan jiwa dan roh. Nah, kalau dia pakai kata Yunani, maka roh di sana dia pakai kata pneuma, dan jiwa di sana dia pakai kata psike, ya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari dasar kelima ini kita sudah lihat bahwa trikotomi tidak main-main membangun satu pemahaman yang punya dasar ayat seperti yang sudah ditunjukkan, ya. Dan menurut sejumlah penganut dikotomi, menurut mereka ayat ini yang agak sukar untuk ditaklukkan, ya. Yang berikut menurut mereka yang keenam, kitab suci mengkontraskan jiwa dengan roh, ya. Jadi memang ada bagian-bagian ayat seperti di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 nanti ada istilah manusia duniawi di sana. Dalam bahasa Yunani-nya dia pakai kata psukikos atau orang manusia duniawi. Tapi herannya kalau dia pakai psukikos yang ada kata dasar psuke atau jiwa. Ya, saudara perhatikan bagian ini. Tetapi manusia duniawi itu dia pakai kata Yunani-nya psukikos. Dari kata psuke, ya, psuke itu kan jiwa. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi menurut mereka ini jelas bahwa menggambarkan orang-orang yang belum bertobat, manusia duniawi. Dan itu digambarkan dengan
kata atau kalimat manusia duniawi yang dia pakai kata Yunaninya psychikos. Nah, sekarang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada lagi di 1 Korintus 2 ayat 15 misalnya ya. 1 Korintus 2 ayat 15. Dia ada kata di situ manusia rohani ya. Manusia rohani. Dia pakai kata di sana pneumatikos. Jadi dia mengkontraskan antara roh dan jiwa. Dari kata ini saja, kalau tadi ya psychikos, ini pneumatikos, jelas akar katanya satu pakai psyche, satu pakai pneuma. Psyche itu jiwa, pneuma itu roh. Maka dari ayat ini saja, ayat yang berdekatan 1 Korintus 2 ayat 14 dan 1 Korintus 2 ayat 15, menurut mereka sudah mengkontraskan antara roh dan jiwa. Sedangkan nanti kita belajar dikotomi yang percayai roh dan jiwa itu sama. Nanti setelah saya terangkan, baru Anda bisa melihat pemahaman mana yang lebih kuat. Memang kalau saya lihat ya persiapan materi saya ini tidak bisa 1 minggu ya, karena saya lihat yang ini saja ini harus ditanggapi. Pemahaman trikotomi yang ini saya akan tanggapi, minta maaf ya kalau Anda bertanya. Saya akan tanggapi secara panjang lebar minggu depan. Mulai dari 1 Tesalonika tadi, Ibrani tadi, termasuk ayat-ayat ini akan ditanggapi. Tetapi hari ini minimal Anda lihat perbedaan ini saja. Saya percaya Anda sudah temukan mana lebih kuat. Ya, kita masih di trikotomi. Ya, sekarang kita masuk ke dikotomi. Nah, ini penting supaya Anda bisa membandingkan mana yang lebih kuat, trikotomi atau dikotomi. Manusia itu terdiri dari 3 elemen atau hanya 2 elemen. Dikotomi yaitu saudara-saudara perhatikan, penganut dikotomi berpendapat bahwa manusia terdiri hanya dari 2 elemen, yaitu apa? Tubuh dan roh atau jiwa. Jadi kalau trikotomi membedakan roh sendiri, jiwa sendiri, tubuh sendiri. Dikotomi bilang tidak. Tubuh memang sendiri, tapi roh dan jiwa itu sama. Makanya dia pakai jiwa atau roh. Jadi itu sama. Menurut mereka tidak ada beda. Sekalipun Anda sudah dengar tadi, trikotomi punya dasar-dasar yang begitu banyak, disertai dengan kata-kata aslinya yang berbeda. Nah, kekasih Tuhan, mari kita perhatikan lebih lanjut berkaitan dengan dikotomi ini, ya. Di mana jiwa dan roh dianggap menunjuk pada satu elemen yang sama. Jadi dikotomi bilang kata boleh berbeda, tapi sesungguhnya mereka sama. Nah, kalau memang mereka sama, kita akan cari tahu dulu apa dasar kitab suci yang dipakai oleh ajaran dikotomi, yang mengatakan, yang menegaskan bahwa manusia itu hanya 2 unsur, tubuh dan roh atau jiwa. Roh dan jiwa tidak dipisahkan. Nah, saudara, mari kita lihat apa dasar kitab suci. Kurang lebih ada 7 mungkin poin yang akan saya sembrangkan berkaitan dengan dasar kitab suci yang dipakai oleh dikotomi. Yang pertama, dikotomi bilang begini, ya, memang kata bahasa Ibrani maupun Yunani yang digunakan untuk jiwa dan roh berbeda, tetapi menurut dikotomi itu digunakan secara interchangeable atau secara bolak-balik atau bergantian. Jadi menurut mereka betul, sudut katanya beda. Mereka juga setuju kok. Dan itu orang semua pelajar juga tahu. Kalau dari sudut kata memang beda, ya. Dari sudut kata jelas kalau jiwa itu bahasa Ibrani tadi apa? Nefes. Yunaninya psyche. Kalau roh bahasa Ibraninya roh. Sedangkan bahasa Yunaninya pneuma. Oke ya, mantap ya saudara-saudara. Dikotomi tidak menolak itu. Dikotomi juga iya betul. Tetapi dikotomi menemukan kasus lain di Alkitab bahwa ternyata sekalipun dari sudut arti kata aslinya baik Ibrani maupun Yunani ada perbedaan yang begitu jelas, tetapi kok mereka temukan sejumlah ayat di dalam kitab suci kok kedua elemen yang dianggap oleh trikotomi sebagai elemen yang berbeda itu kok digunakan secara interchangeable atau secara bolak-balik.
kadang dia pakai jiwa, kadang dia pakai roh. Jadi bergantian. Yang pengertiannya sama. Ya, dalam hal apa? Mari kita perhatikan lebih dalam. Contoh ya saudara. A. Bagian A. Menurut mereka, baik jiwa maupun roh digunakan untuk binatang. Nah, ini dia. Tadi trikotomi yang memutuskan. Saya tidak tahu ya. Trikotomi belajar kitab suci sungguh-sungguh atau tidak. Trikotomi mengatakan binatang itu tidak ada roh. Sedangkan dikotomi bilang ada. Makanya saudara-saudara, ini yang perlu kita belajar lebih dalam supaya kita belajar Alkitab komplit begitu. Sebab kalau Anda baca satu buku trikotomi, lalu Anda tidak baca buku penuh dikotomi, nanti Anda susah untuk menggabungkan atau mencari titik temu. Sekali lagi ya, menurut trikotomi yang membedakan manusia dengan binatang ialah manusia hanya punya jiwa, sedangkan binatang hanya punya jiwa, sedangkan manusia ada roh. Berarti binatang tidak ada roh, manusia ada roh. Yang lain sama. Binatang punya tubuh, punya jiwa. Tapi manusia, menurut trikotomi, mereka punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Jadi yang membuat manusia unggul dari binatang, menurut trikotomi ya faktor rohnya. Nah sekarang, dikotomi bilang tidak. Baik jiwa maupun roh digunakan untuk binatang. Jadi kalau orang bilang kata binatang hanya pakai jiwa, menurut saya keliru. Anda tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh. Ya. Kadang-kadang digunakan kata suke. Ya, perhatikan misalnya dalam Wahyu pasal 16 ayatnya yang ketiga. Ya. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara hurufiah itu berbunyi every soul of life. Artinya setiap jiwa kehidupan. Perhatikan ya ayat ini. Nanti saya bantu dengan King James. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya di atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Ini di laut ya. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di laut. Sudah pasti segala yang bernyawa yang hidup di laut pasti apa? Binatang dong ya. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, memang kata ini dia pakai kata suke. Ya makanya dari King James lanjut dia pakai kata soul. Ini jiwa, betul ya? Kalau spirit bahasa Inggrisnya roh, kalau soul berarti jiwa. Karena memang dari kata Yunaninya dia pakai kata suke. Makanya dari King James diterjemahkan soul. Ya, jadi memang ada yang pakai kata jiwa, tapi menurut dikotomi ada juga yang menggunakan kata roh. Misalnya Pengkhotbah 3 ayat 21. Pengkhotbah 3 ayat 21 ini saudara dari semua terjemahan Alkitab yang modern. Saya tadi telepon Randy lain, ya. Saya tanya dia, bro, ini saya tidak ada Alkitab New King James. Saya adanya King James dengan apa ya? Temporary English Version atau yang lainnya. Kalau New King James saya tidak ada. Saudara tahu bahwa ternyata di Pengkhotbah 3 ayat 21 ini untuk binatang ternyata ini pakai kata roh, bukan suke. Ini yang saya bilang trikotomi kurang baca. Ternyata di ayat ini, ya saudara-saudara, memang kalau bunyi aslinya begini, ya perhatikan ya. Siapakah yang mengetahui? Ya Pengkhotbah 3 ayat 21. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Nah kata nafas binatang itu saudara-saudara, itu diterjemahkan dari King James. Saudara perhatikan di sana, spirit of the beast. Ini binatang-binatang buas sebenarnya. Tapi kalau dari New King James, dia pakai saudara-saudara, itu hampir semua. New King James, New International Version, New American Standard Bible, dia pakai kalimat the spirit of the animal. Nah saudara, ini bukan jiwa, roh. Saudara tanya orang bahasa Inggris mengerti semua, dia pakai kata apa? Roh atau jiwa? Spirit. Kok saya lihat dikotomi lebih teliti ya? Saya pakai terjemahan Inggris terlalu banyak dalam acara ini. Dikotomi, saya setelah pelajari, saya dulu trikotomi berat dan jujur saya ikut arus.
Setelah saya belajar, saya lihat wow, trikotomi lemah sekali. Dan ini sesuatu satu. Kalau bilang binatang sudah ada roh, apa yang pakai roh? Kata aslinya roh. Harusnya diterjemahkan roh, bahasa Yesus pakai nafas. Dia harusnya pakai spirit, roh. Karena bahasa Ibrani dia pakai roh. Makanya bahasa Inggris terjemahkan spirit. Ini sesuatu. Makanya kita pernah buat seminar ini, orang tanya, apa yang beda dengan apa yang beda dengan maksud? Binatang kan sudah ada roh, bacanya. Jadi bahasa Yesus ini kan bahasa miskin. Mesti lihat bahasa asli dan terjemahan Inggris paling bagus. Dan 4 terjemahan Inggris yang paling kuat di dunia: New King James, New International Version, New American Standard Bible, bahkan ada beberapa versi Alkitab yang menurut saya sangat kuat. Jadi terjemahannya lebih tepat, dia pakai kata roh. Bahkan saudara-saudara, dalam ayat lain, misalnya dalam Temporary Angel Version, dia juga pakai animal spirit. Spirit sekali lagi apa? Roh. Orangnya binatang hanya ada jiwa, kenapa dia pakai roh? Apakah Tuhan salah tulis melalui Nabi? Katanya orang belajar. Ya, lanjut. Ini enak nih. Kemudian saudara-saudara, memang kalau kita lihat, kalau trikotomi soroti ini, mereka bilang ini roh yang di sini beda dengan roh manusia dan lain sebagainya. Iya, tapi kan persoalannya sudah dari awal trikotomi kan binatang itu tidak ada roh. Lalu kenapa penulis pakai roh? Roh beda, roh yang bagaimana lagi? Saya percaya kualitas ciptaan binatang dan manusia jelas tidak jauh. Tapi kalau Anda bilang binatang tidak ada roh, lalu ayat ini pakai kata spirit, Anda mau artikan apa? Anda bilang, oh roh bukan kayak manusia, ya tentu roh kan? Jelas orang binatang tidak sebanding dengan manusia. Tapi kalau bilang hanya alasan, oh beda binatang terus ada roh, manusia ada roh, tunggu dulu. Nah kemudian saudara-saudara, misalnya Mazmur pasal 104 ayat 29 bagian B sampai 30 bagian A. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Saudara, mereka di sini siapa? Memang kalau Anda mau baca ini teks, harus baca ayat 20. Mazmur 104 ayat 20 sampai ayat 30. Itu sebenarnya bicara kebanyakan binatang di sini. Ada singgung manusia, tapi yang banyak bicara binatang. Kemudian di ayat 29b sampai 30a merupakan kesimpulan kata mereka di sana mewakili binatang juga, dan ternyata ada rohnya. Perhatikan Mazmur pasal 104 ayat 20 sampai 30. Perhatikan ya, mulai ayat 20. Ini satu paket ayatnya. Jadi kalau mau lihat kesimpulannya di ayat 29 dan 30, mulai dari ayat 20. Siapa mereka yang dimaksud angkat roh tadi? Ternyata binatang, bukan hanya manusia. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itu bergerak segala binatang hutan. Saya perlu beri penekanannya supaya Anda jelas nanti muaranya kemana. Ayatnya yang ke-21. Singa-singa muda, jelas singa binatang dong ya. Langsung saja ayat 22. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhan. Memang ada singgung manusia juga. Lanjut. Manusia pun keluar ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Kemudian, betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekalian yang kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ayat 25. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Kembali lagi kepada binatang. Setelah ini tidak ada manusia lagi. Berarti kata mereka di sana jelas mengarah binatang ada di dalamnya. Lanjut ayat 26. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka,
Siapa mereka? Dari awal Anda baca, ada manusia, tapi ada binatang justru di awal dan tutup, manusia di tengah dari ayat itu. Kemudian ayat yang ke-30, apabila engkau menyeram rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi saudara, menurut dikotomi, sebenarnya bicara tentang walaupun dari sudut etimologi atau arti katanya berbeda, tetapi dipergunakan secara bolak-balik. Untuk binatang saja, kadang jiwa itu, kadang disebutkan jiwa, kadang disebutkan roh. Jadi menurut mereka memang roh dan jiwa itu sama. Hanya masalah latar belakang kata saja yang berbeda. Makanya digunakan bolak-balik. Ya, itu menurut dikotomi. Kemudian, bukan hanya untuk binatang, bahkan untuk Allah. Perhatikan ya, bagian B. Ini baru dasar ayat dari dikotomi. Menurut dikotomi, baik jiwa maupun roh digunakan untuk Allah. Ya, kadang-kadang digunakan kata roh atau pneuma. Ini ayat yang populer. Misalnya mana? Yohanes 4 ayat 24. Sampai orang bikin lagu menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Jelas kalau pakai Yunani yang sini pneuma. Makanya terjemahan Inggrisnya dia pakai kata God is our spirit. Roh, oke ya. Jadi menurut dikotomi, memang kadang-kadang roh dan jiwa di binatang tidak bisa bolak-balik. Jelas ayatnya pengkhotbah tadi. Di Tuhan Allah juga kadang-kadang Allah itu disebut Allah punya roh, tapi di sisi lain Allah seperti punya jiwa. Apakah Allah juga begitu? Ada roh, ada jiwa. Menurut mereka itu sama, hanya digunakan bolak-balik. Perhatikan ayat lain ya. Digunakan kata jiwa atau nefas atau suke ya. Itu misalnya di dalam Imamat 26 ayat 11. Ya. Imamat 26 ayat 11 bilang begini. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku. Ya, kata hatiku yang digaris bawah iya. Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Sebenarnya kata hati di situ secara hurufiah diterjemahkan jiwa. Kenapa saudara-saudara? Memang kalau dari teks Ibrani-nya itu dia pakai kata nefes. Sekali lagi ya, nefes. Nefes itu bahasa berkaitan dengan jiwa. Oke, dia pakai kata nefes. Makanya saudara-saudara, kalau Anda lihat terjemahan dari King James, kata hati itu dia pakai kata my soul. Tunjukkan King James. Bukan my spirit. Padahal tadi Yohanes sudah bilang Allah itu roh. Sekarang Tuhan bilang my soul. Jadi dikasih Tuhan, saya lihat memang ini akan membuat kita, karena di atas fondasi pemahaman ini sama-sama membangun ajaran. Dan itu bahaya sekali menurut saya kalau kita tidak dapat ajaran yang benar tentang masalah itu. Yang betul itu beda atau sama? Kalau saya lihat ternyata dari istilah akhir binatang tadi ada spirit, ya ada juga jiwa binatang. Sekarang pun Allah, kadang Allah roh, kadang Allah pakai soul, bukan spirit. Ada di mana saatnya Allah pakai roh. Misalnya Yeremia 9 ayat 9, ya. Yeremia 9 ayat 9. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku, garis bawahi dendamku, kepada bangsa yang seperti ini? Ya. Jadi dalam bahasa Ibrani kata dendamku itu justru dia pakai kata nefes. Nefes itu jiwa, ya saudara-saudara. Makanya dari King James, sekali lagi dari ayat itu, ya, dari Yeremia 9 ayat 9, dia pakai kata my soul lagi. Ada yang paham bahasa Inggris tahu toh? Bahwa soul itu jiwa, spirit itu roh. Ya, nah saudara, dan kalau kita lihat terjemahan ke bahasa Indonesia dari King James yang lebih tepat sebenarnya begini. Apakah aku tidak akan mengunjungi mereka untuk hal-hal ini? Firman Tuhan, tidakkah jiwaku dibalaskan dendamnya kepada bangsa yang seperti ini? Jadi saudara, dikotomi ini kalau lebih menarik dan lebih nyata, dia mendasar-dasar lebih kuat. Jadi kadang-kadang Allah yang betul pakai roh. God is a spirit.
Tapi sekarang Tuhan benci jiwaku. Sebenarnya apa juga Allah juga punya jiwa, punya roh? Atau ini sebutan yang sama untuk Allah, hanya dibolak-balik? Yeremia 32 ayat 41. Wah, kali ini terang. Tuhan dan jiwaku. Langsung dari bahasa Indonesia sudah jelas. Yang dia pakai kata nefas. Allah itu roh, tapi sekarang Allah dan jiwaku. Aku akan berkira karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Saudara, kalau Allah itu roh, itu kan saudara tahu lihat perjanjian baru. Lihat di perjanjian lama, Allah bilang jiwaku. Ya, makanya saudara-saudara, ini sebagai masukan bagi saya dan saudara untuk kita betul-betul teliti setiap pengajaran. Walaupun sederhana, tapi lama-lama bisa bahaya kalau kita membangun dasar pelayanan di atas pemahaman yang turun-temurun dan keliru. Kemudian saudara-saudara, di dalam Yesaya 42 ayat 1, ya, di sana ada kata aku, itu dalam Ibrani sebenarnya pakai kata nefas. Makanya kemudian nanti dikutip di dalam Matius 12 ayat 18 dengan kalimat jiwaku. Perhatikan Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Ya, kata aku berkenan nanti di perjanjian baru dikutip, ya. Ternyata ayat ini menjadi jiwaku berkenan. Kenapa? Karena memang dia pakai kata nefas dari kata asli Ibrani. Nefas itu berarti jiwa. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yang kemudian dikutip oleh Matius dalam Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya, kata Tuhan, jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi jelas bahwa dikotomi bilang Allah kadang-kadang betul dibilang roh, di lain waktu Allah bilang Allah juga punya jiwa. Kemudian ya ada Amos 6 ayat 8. Kalau saudara perhatikan di ayat itu, ya, di sana ada kalimat demi dirinya. Itu dalam bahasa Ibrani juga ada kata nefas, dan dirinya di situ diterjemahkan sebenarnya jiwa, nefas. Kemudian Mazmur 11 ayat 5. Perhatikan Mazmur 11 ayat 5 ini untuk Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia di situ I besar mengarah kepada Allah. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Kata ia di sana, saudara-saudara, dari terjemahan bahasa Inggris King James, ternyata dia pakai kata his soul. Jadi larinya ke jiwa justru. Kemudian ya, dalam terjemahan NIV ada kata soul di situ yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan menguji orang benar, tetapi orang jahat dan mereka yang mencintai kekerasan dibenci jiwanya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian masih ada ayat-ayat lain seperti Yesaya 1 ayat 14 ada kata aku, dan dalam ayat ini oleh NIV atau New International Version diterjemahkan secara hurufiah yaitu my soul atau jiwaku, dan juga dalam Ibrani 10 ayat 38 kata aku itu terjemahan hurufiahnya adalah the soul of me atau jiwaku. Perhatikan ayat ini ya. Yesaya 1 ayat 16, perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci. Nah, kata aku di sana nanti dikaitkan dalam terjemahan bahasa Inggris bahwa ada kaitan dengan jiwa. Aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Dari King James, saudara perhatikan kata aku di sana dia pakai kata my soul, jadi jiwa. Ya, Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup
berkenan. Dan apabila ia mengundurkan diri, kata Tuhan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dari King James, kata aku di sana dia pakai kata my soul. Jadi ternyata jelas bahwa kepada Allah saja itu bisa pakai kata spirit, bisa pakai kata soul, bisa pakai kata nefas, bisa kata roh, bisa pakai kata suke, ya, juga bisa pakai kata pneuma. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjut yang berikut. Dan dikotomi menambahkan, kalau kitab suci menceritakan tentang orang yang mati, maka kadang-kadang digunakan istilah menyerahkan roh atau menyerahkan pneuma, ya, atau roh, seperti di dalam misalnya Lukas 23 ayat 46, ini ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawa. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris menyerahkan roh, ya. Dan juga kisah Stefanus ketika dilempar mati, Stefanus menyerahkan rohnya, ya. Kita lihat dari Stefanus 2, kisah 7 ayat 59. Ini dari bahasa Inggris sudah jelas dia serahkan roh. Jadi mau mati dia bilang serahkan rohku, ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan betul, dari King James dia pakai kata my spirit, ya, rohku. Berarti menurut dikotomi, kadang-kadang kalau orang mau mati itu rohnya yang diserahkan. Tapi dikotomi menemukan ada ayat orang mati kok serahkan jiwa. Dan itu ada, bukan tidak ada, ada. Saya tidak tahu apakah trikotomi tidak menyoroti ini, tapi dikotomi kayaknya sedikit lebih maju karena mereka menemukan. Contoh lain, masih Yesus, ya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi kata nyawaku di situ, kalau dari King James dia pakai kata my spirit. Ya, jadi Tuhan Yesus maupun Stefanus mau mati, serahkan roh, ya, my spirit. Misalnya di Mazmur 146 ayat 4 juga, apabila nyawanya melayang, ini berkaitan dengan bangsawan. Kalau Anda baca di ayat 3, tapi kita langsung kutip ayat 4, orang yang andalkan bangsawan, Tuhan bilang apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah pada hari itu juga, lenyaplah maksudnya. Tapi dari NIV dia pakai kata spirit, jadi lebih tepat diterjemahkan roh. Tetapi kadang-kadang, saudara lanjut, kadang-kadang itu orang mati itu digunakan kata jiwa atau nefas. Seperti di dalam misalnya Kejadian 35 ayat 18, itu ada kata nafas yang terjemahan hurufiahnya adalah his soul atau jiwanya. Dan juga dalam beberapa ayat lain seperti di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17, kata nafas di situ juga harusnya jiwa karena dia pakai kata nefas, ya. Perhatikan Kejadian 35 ayat 18, ini cerita tentang Rahel mau mati lalu mau kasih nama di anak yang Benyamin, ya. Perhatikan Kejadian 35 ayat 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, ya, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Jadi Rahel mau kasih nama Ben-Oni, tapi Yakub ganti jadi Benyamin. Nah, saudara, di situ kata nafas saya beri garis bawahi, itu dalam terjemahan bahasa Inggris dia pakai kata his soul, berarti jiwa. Tadi Stefanus serahkan roh, Rahel mau mati, nafas mau putus, dengan jiwa. Kemudian saudara-saudara, kita lanjut lagi di 1 Raja-Raja 17 ayat 17, ada kata nafasnya. Itu dari kata Ibrani nefes. Kata yang dipakai di situ kata Ibraninya nefes. Nefes itu artinya jiwa. Di sisi lain orang serahkan roh, tapi di sisi lain kok jiwa. Maka dikotomi mengatakan jiwa dan roh itu sama. Bagian D berkaitan dengan dasar kitab suci.
Perhatikan, pada waktu kitab suci menggambarkan orang yang setelah mati lalu hidup kembali atau bangkit, maka kadang-kadang ada ayat yang mengatakan bahwa rohnya kembali. Ini bagi yang bangkit, dia mati mah bangkit. Banyak ya, di Alkitab orang mati bangkit, di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Tapi buat yang mati bangkit itu kadang-kadang dikatakan rohnya kembali, tapi kadang-kadang dikatakan jiwanya kembali. Contohnya ada di Lukas 8 ayat 55 ketika Yesus membangkitkan orang, dan juga di 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 22 di mana Elia dipakai Tuhan membangkitkan orang. Kalau dalam Lukas 8 ayat 55 dipakai kata pneuma, berarti roh atau spirit, sedangkan di dalam Raja-Raja 1 Raja 17 ayat 21 22 dia pakai kata nefas atau jiwa. Perhatikan ayat ini, Lukas 8 ayat 55. Anak itu meninggal, Yesus tidak, dia hanya tidur, tapi betul dia meninggal. Lalu Yesus kembalikan roh anak itu, maka dikatakan dalam Lukas 8 ayat 55, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ini bangkit dari kematian, tapi pisah antara unsur rohani dan unsur yang jasmani dan rohani, pisah. Ya. Artinya rohnya pisah. Tapi waktu didoakan rohnya kembali. Tapi ada ayat, orang bangkit bukan rohnya, jiwanya yang kembali. Tunjukkan 1 Raja-Raja 17 ayat 21-22. Lalu ia menguncurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Ini Nabi Elia. Dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawanya anak ini ke dalam tubuhnya. Nanti ternyata dalam bahasa Inggris saya pakai kata soul, bukan spirit. Kemudian ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu, dia pakai kata nefes di sini, jiwa. Nyawa di sini harusnya dia pakai kata nefes yang diterjemahkan jiwa. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Lihat dari bahasa Inggris sana. Saudara lihat, kata jiwa, nyawa semua pakai kata soul. Memang diterjemahkan dari kata nefes. Jadi kadang-kadang orang mati, dikotomi ketemu, trikotomi tidak teliti. Dikotomi bilang kalau orang mati, kadang-kadang serahkan nyawa, kadang-kadang serahkan roh, kadang-kadang jiwa yang pergi. Sebaliknya orang bangkit, kadang-kadang rohnya yang kembali, kadang-kadang soulnya yang kembali, jiwanya. Jadi saudara-saudara, saya lihat kok, saya pribadi setelah dikotomi jauh lebih kuat, lebih teliti dan lebih komplit belajarnya. Kelompok dikotomi, ya, bagian E, ya. Perhatikan, pada waktu kitab suci, ini menurut dikotomi, pada waktu kitab suci menunjuk kepada bagian yang bersifat non materi dari manusia yang sudah mati, maka kadang-kadang kitab suci menyebutnya dengan sebutan roh atau pneuma. Ini sumati, studi alam yang berbeda. Ada sebutan kadang-kadang dia pakai kata pneuma atau roh, tapi kadang-kadang dia pakai kata jiwa. Dan itu ada di Alkitab. Sudah, ini kita mesti belajar juga kitab suci dong. Makanya saudara garis bawahi istilah interchangeable, dipakai secara bolak-balik. Dari sudut kata boleh beda, tapi ternyata mereka sama karena dipakai bolak-balik. Jadi kadang-kadang saudara-saudara yang non materi, orang sumati, yang bingung, tahu saudara ini pemahaman apa? Tapi ada kata saudara pemahaman roh, oke, betul, ada ayat. Orang sumati dikatakan roh orang benar, itu ada. Tapi kalau Anda pengen jiwa, ada juga. Orang mati itu jiwa-jiwanya. Masa Alkitab Tuhan melubah cabang? Bukankah Tuhan mungkin orang sama dia kata yang terlalu bingung? Itu dua sama. Tunjukkan ayatnya. Nanti saudara mata melotot, kita tunjukkan ayat. Ibrani 12:1-3. Lihat ini roh-roh ya. Ini orang-orang semati dong.
roh orang benar dikatakan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, Ibrani 12 ayat 23, oke. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, ini orang-orang yang masuk sorga, nama terdaftar di sorga karena percaya Yesus. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh, ini yang semua orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini ayat juga yang memberi keterangan nanti di sorga bahwa orang sempurna. Kalau di sini masih pakai daging, ya kita berjuang berat.